Oke, yuk kita bahas sebuah keajaiban rekayasa industri yang, jujur aja, sering banget tersembunyi di tengah lautan luas. Namanya FPSO. Coba deh bayangin, sebuah kilang minyak super besar, lengkap dengan semua peralatannya, tapi alih-alih dibangun di darat, kilang ini justru terapung di tengah samudra. Pernah gak sih Anda bayangin lagi ada di tengah laut lepas, terus dari kejauhan, kelihatan siluet kapal yang ukurannya raksasa banget. Tapi ada yang aneh, kapal ini nggak bergerak sama sekali. Diem aja gitu, kayak udah dipaku di satu titik. Nah lo, lagi ngapain dia di sana? Nah, ini dia jawabannya. Itu bukan kapal pesiar atau kapal kargo biasa. Itu adalah sebuah pabrik terapung yang super canggih. Sebuah fasilitas industri yang beroperasi penuh. Dan yang lebih gilanya lagi, tepat di bawahnya itu ada sumur minyak yang menembus ribuan meter sampai ke dasar samudra. Bener-bener di bawahnya. Oke, sekarang waktunya kita kasih nama si raksasa misterius ini. Di dunia industri energi, struktur luar biasa ini dikenal sebagai FPSO. Jadi, FPSO itu singkatan dari apa sih? Yuk kita bedah. Floating jelas ya, karena dia mengapung. Production, karena dia memproduksi minyak dan gas langsung dari dasar laut. Storage, karena dia juga berfungsi sebagai tangki penyimpanan raksasa. Dan terakhir, offloading, karena dari sinilah minyak dipindahin ke kapal tanker. Jadi intinya, ini tuh kilang minyak all-in-one yang bisa mengapung. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara kerja pabrik terapung yang rumit ini? Yuk, kita coba telusuri alurnya. Kita ikuti perjalanan setetes minyak dari dasar samudra yang gelap sampai akhirnya siap diangkut keliling dunia. Oke, jadi gini prosesnya. Semuanya berawal ribuan meter di bawah sana. Pipa-pipa raksasa menyedot campuran minyak mentah, gas, sama air dari sumur di dasar laut. Campuran ini kemudian dialirkan naik ke atas ke fasilitas pemrosesan di FPSO. Nah, disinilah keajaiban teknologinya terjadi. Campuran tadi dipisahkan dengan sangat presisi. Minyak mentah yang murni disimpan di tangki super besar di dalam lambung kapal. Terus gasnya gimana? Bisa dipakai buat sumber tenaga FPSO itu sendiri atau dikirim lewat pipa lain? Kalau udah penuh, tinggal tahap terakhir, sebuah kapal tanker bakal datang merapat buat jemput minyak yang udah siap. Proses ini namanya offloading. Jadi kalau kita simpulkan, satu unit FPSO ini punya 4 peran sekaligus loh. Dia itu anjungan produksi yang ngebor minyak. Dia juga kilang yang misahin cairannya. Terus dia itu tangki penyimpanan terapung yang masif. Dan terakhir, dia juga terminal pengiriman tempat kapal tanker ngisi bensin. Semuanya dalam satu paket. Efisien banget kan? Tapi ini pasti bikin kita mikir, kenapa sih repot-repot bikin pabrik segede ini mengapung? Kenapa nggak pakai anjungan pengeboran biasa yang ditancapkan ke dasar laut? Atau sekalian aja bangun pipa sampai ke darat? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Pertama, dengan FPSO kita nggak butuh pipa panjang atau fasilitas yang mahal di darat. Kedua, dia bisa beroperasi di perairan yang super dalam, di mana anjungan biasa mustahil buat dibangun. Dan yang paling penting, dia itu nomaden. Kalau satu ladang minyak udah habis, FPSO bisa berlayar pindah ke ladang minyak berikutnya. Jadi, ini adalah investasi yang bisa terus bergerak. Makanya, untuk ladang minyak yang lokasinya terpencil banget di laut dalam atau bahkan ultra dalam, FPSO itu udah bukan lagi sekedar pilihan. Tapi ya, satu-satunya jawaban yang paling masuk akal, baik dari sisi teknologi maupun ekonomi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin melongo, skala dari keajaiban rekayasa ini. Siap-siap aja deh buat takjub sama ukurannya. Satu unit FPSO kayak gini, itu bisa nyimpen sampai 2 juta barel minyak mentah di dalam perutnya. Biar ada gambaran, jumlah segitu tuh luar biasa besar, cukup untuk menyuplai energi bagi sebuah kota besar selama berhari-hari. Terus ukurannya, beberapa FPSO itu panjangnya lebih dari 300 meter. Coba bayangin deh, 3 lapangan sepak bola dijejerin dari ujung ke ujung. Ya, sepanjang itulah kira-kira. Ini mah bukan kapal lagi, ini udah kayak pulau buatan yang bisa bergerak. Dan ini dia nih fakta yang paling mengejutkan. Banyak dari FPSO ini ternyata nggak dibangun dari nol loh. Mereka itu adalah kapal-kapal tanker minyak raksasa yang udah tua, yang pensiun, terus didaur ulang. Lambungnya diperkuat, lalu di atasnya dipasangi modul-modul pemrosesan yang super canggih. Ini sih namanya daur ulang tingkat dewa dalam skala industri. Terus, kenapa sih semua ini penting buat kita tahu? Jawabannya sederhana, karena masa depan energi dunia sangat bergantung pada teknologi ini. Cadangan minyak yang gampang dijangkau di darat itu sudah semakin sedikit. Sisanya di mana? Yaitu
tersembunyi di tempat-tempat paling ekstrim, di laut dalam, di lokasi super terpencil, di area yang sama sekali belum ada infrastruktur. Ada satu kalimat yang benar-benar merangkum semuanya. Tanpa teknologi FPSO, mayoritas cadangan minyak lepas pantai di dunia itu bakal selamanya terkunci di dasar samudra. Kenapa? Karena bakal terlalu mahal, terlalu rumit, dan terlalu berisiko buat diambil. Jadi, FPSO inilah kunci yang membuka brankas energi masa depan tersebut. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikir sejenak. Setelah lihat betapa kompleksnya teknologi ini, menurut Anda, mana yang lebih menantang? Menggali tambang di daratan yang stabil atau mengoperasikan sebuah kilang raksasa yang harus terus bekerja 24 jam sambil dihantam ombak dan badai di tengah samudra? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.